أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pengurus masjid, para alim ulama, pimpinan majelis taklim, wabil khusus pimpinan dari Madinah Indonesia, Semarang, Jawa Tengah, pimpinan dari support dakwah community yang pada hari ini menghadirkan kita dalam tempat ini, dan Bapak Ibu, terlebih ada ibu-ibu kita yang baru bajunya warna biru-biru seperti sedang berada di telaga surga yang Allah. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita, karena tidak pernah Bapak Ibu berjanji dengan saya juga tidak pernah berjanji untuk bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, tapi sudah menjadi ketentuan dan rencana Allah untuk kita bertemu di tempat ini. Semoga duduknya kita di majelis sore hari ini akan menjadi persaksian terbaik bahwa kelak nanti di padang mahsyar kita menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman sebagaimana disampaikan atau diumumkan oleh Ibnu Mas'ud. Apabila di suatu kampung, suatu negeri, mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim, ketika undangan itu tiba di rumah mereka membaca undangan itu dalam keadaan senang dan bahagia. Dan ketika jadwal majelis itu tiba, mereka keluar dari rumah mereka dengan mengayun langkah kaki kanan yang memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayunan langkah kaki kanan yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kiri yang memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayunan langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa pergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk berkesendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70.000 malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70.000 malaikat, melainkan 70.000 malaikat sibuk di dalam majelis itu menyebut-nyebut nama mereka yang hadir, sekaligus mendoakan mereka yang hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat lain kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Salam teribu salawat pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang maghrib ini, masjid ini selain baru, megah, tapi zamannya juga banyak. Subhanallah. Tetapi sama-sama Allahu Akbar. Itu menunjukkan di tempat ini penuh orang-orang yang taat. Tadi pengurus masjid mengatakan kami sudah bangun masjid dari tahun 2013, tidak apa-apa.
dapat dipastikan bahwa ini rumah Allah akan selesai pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan Bapak dan Ibu. Maka itu saya mau tanya, ini masuk surga? Angkat tangan yang tinggi sampai kelihatan katanya. Mau masuk surga? Subhanallah, wajah-wajahnya berseri-seri. Insya Allah Bapak Ibu semua masuk surga. Tepuk bahu kanan teman di samping kanan. Silakan. Assalamualaikum kawan. Alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa duduk di majelis ini. Nanti kalau antum masuk surga duluan, jangan lupa doakan saya. Jangan lupa panggil saya. Sudah selesai. Jangan tunggu balasan. Tunggu balasan. Karena siapa yang biasa akan mendoakan temannya, nanti dia didoakan oleh ribuan malaikat. Oke. Pada kesempatan ini cerita saya cuma pendek saja, karena waktu kita dibatasi oleh MC yang gagal tadi. Fadlan ini orang yang asli, kebetulan dari aku kena sampo dengan sabun, sehingga sedikit terang. Dan sengaja Fadlan pakai pakaian seperti ini supaya kelihatan Arab-Arab sedikit lah. Karena waktu rambut Fadlan itu seperti pohon beringin, sudah hitam kering dibawa pulang. Jadi kalau saya jalan seperti bonsai berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan energi dakwah kita bisa berusaha bertemu berkumpul di tempat ini. Banyak orang di antara kita berpikir dakwah itu urusan dari pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid. Sehingga hari ini kalau kita perhatikan negara kita, bangsa kita, penduduk muslim terbesar di dunia kurang lebih 235 juta, tetapi masjid-masjid di Indonesia belum makmur dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa belum makmur masjid-masjid di seluruh Indonesia? Karena dakwah tidak merata dan belum maksimal. Saya tanya ketua pengurus masjid ini, pernahkah di masjid ini, atau saya tanya Bapak Ibu, pernahkah melihat masjid berdiri di masjid ini, ketua RT di sekitar masjid ini selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, absen warga RT yang masuk ke masjid? Pernah? Nah, itu ketua RT yang dosen paling besar. Kenapa? Ulama kita sudah menyampaikan kepada kita bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kita bisa menemukan kebangkitan Indonesia. Dikemas dengan kata Indonesia Raya. Indonesia Raya itu artinya kebangkitan Islam di dunia itu ada di Indonesia. Bagaimana caranya? RT yang ada di seluruh Indonesia yang tinggal dengan dekat masjid harus menggerakkan warga RT-nya memakmurkan masjid di sekitar itu. Kalau tidak, nanti ketua RT ini akan diperiksa malaikat berkali-kali. Kenapa demikian? Karena aliran sesat ada di RT, judi ada di RT, narkoba ada di RT, jual tanah juga ketua RT, minta PBB dari masyarakat juga ketua RT. Tapi kalau RT tidak mendorong warganya masuk ke masjid, maka dia akan mendapat hukuman yang paling berat. Jangan main-main. Kenapa jangan main-main? Allah bilang begini dalam firman-Nya, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu
keluargamu dari api neraka. Keluarga yang paling terkecil di Indonesia adalah ketua RT. Jangan dengan ceramah itu terus bilang kita pensiun. Jangan. Harus mengambil alih RT bagaimana dan pensiun. Di sisi lain, saya mau tanya ketua DKM, pernahkah ada warga atau RT yang tidak masuk ke masjid? Ketua RT, ketua DKM beli parsel, selesai sholat lalu mengantar parsel untuk ketua RT yang tidak masuk ke masjid. Itu juga belum pernah. Marilah kita bangun yang pertama. Dakwah itu menjadi milik umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu menjadi tanggung jawab penuh dari umatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, sampaikan dariku walau satu ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Itu berarti siapa diri kita, siapa keadaan kita, kemana saja, keadaan apa saja, dakwah agama ini harus disampaikan. Istri kalau suami tidak sholat berjamaah di masjid, jangan siapkan minum pagi untuk suaminya. Jangan. Suami tidak sholat berjamaah di masjid malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, jangan layani dia. Suruh dia makmurkan masjid dulu. Setelah dia makmurkan masjid, dia akan memakmurkan ibu dengan keluarga. Itu begitu maksudnya. Karena kalau ibu tidak mengambil peran dakwah, maka ibu termasuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga suami tidak mendorong istri dan anak laki-lakinya untuk memakmurkan masjid, suami juga bertanggung jawab. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah dengan hadirnya kita bertemu di tempat ini, dibawa oleh Madinah, Indonesia, Jawa Tengah, Semarang, kita juga dibawa oleh support dakwah community untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga masjid senantiasa laku. Belum dicat, sudah terkerangi, belum ada juga lantainya, belum selesai. Itu menjadi tanggung jawab kita semua setelah kita makmurkan dengan rukuk sujud. Maka mari kita infakkan agar cepat diselesaikan. Bila perlu sebelum masuk tanggal 1 Ramadan masjidnya sudah rapi semuanya. Sanggup? Sanggup? Oke, janji ya. Ini kotak amal yang lewat perlu diisi dulu. Bapak Ibu, pertama, agama Islam itu sudah lama masuk ke Indonesia. Dan agama yang tertua di India adalah agama Islam. Kok kayak itu? Ini sudah benar dari membuat. Jadi kita ulangi, agama yang pertama masuk ke India adalah agama Islam. Pada tanggal berapa agama Islam masuk ke sana?
tanggal 17 Juli 1224 Masehi agama Islam sudah sampai di sana. Tidak saja agama Islam sudah sampai di sana, tapi juga pengeliling dunia Islam pertama Ibnu Battuta juga sudah sampai di sana pada tahun 1517 Masehi. Ketika agama Islam masuk ke sana, ketemu dengan kepala suku yang bernama Kris, dan mereka mendakwakan, Pasai mendakwakan kepala suku ini menjadi Islam, sehingga agama Islam itu terus berkembang sampai hari ini. Jadi agama Islam sudah masuk ke sana tanggal 17 Juli 1224 Masehi. Ibnu Battuta juga sudah sampai di sana tahun 1517 Masehi. Kapan agama Kristen masuk ke sana? Agama Kristen masuk ke sana dibawa oleh Sultan Tidore pada tanggal 17 Juli 1200 pada tanggal 5 Februari 1855 Masehi. Jauh sebelumnya sudah ada agama Kristen. Bahkan dari perjalanan dakwah Pasai diperkuat dengan dakwah dari Raja Goa sehingga menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini rambut mereka keriting hitam muslim sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Irian pertama bukan Papua, bukan Irian Jaya, tapi nama Irian pertama adalah Nuwal. Nuwal artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti oleh Portugis waktu menjajah negeri sana, dia ganti dengan istilah Papua. Diganti dengan istilah Papua. Kata Papua itu artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Kenapa Portugis ingin mengganti nama itu? Karena dia tahu bahwa nama luar itu identik dengan Islam. Begitu Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga menggunakan kata Papua, bahkan Belanda mengatakan kemudian keriting tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, NTT, NTT, Bali, Sumatera, kamu harus bikin negara sendiri. Belanda tidak berhasil karena ulama sudah ada di sana. Alhamdulillah, tokoh-tokoh nasional ditangkap, dibuang ke Hidung, Abu Salim, Muhammad Rum dan Soekarno, begitu ditangkap dibuang ke sana, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam di sana. Mereka mengganti nama Papua yang disebutkan Irian. Kata Irian berasal dari 3 bahasa. Bahasa Irian dari kata Iriana, bumi yang panas. Maka saya beri saran kepada Bapak Ibu, kalau punya anak, punya cucu perempuan, jangan kasih nama Irian, jangan. Nanti orang bilang perempuan panas. Bahasa Inaruto dari kata Iriano artinya daratan yang besar. Waktu Ibnu Battuta datang ke sana tahun 1517 Masehi, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Urian, Iriano dan Iriana menjadi nama Irian, ditetapkan oleh pemerintah pada Konferensi Mario tahun 63 di Makassar dengan menyebut nama Irian, ditambah Barat menjadi Irian Barat, dan pada akhirnya berubah menjadi Irian Jaya. Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland ditambah Jaya. Nama ini diganti oleh Portugis dengan istilah, diganti oleh sekelompok orang
pada tahun 2002 dengan sebutan Papua, sehingga mereka berusaha untuk melakukan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Tapi saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu, Irian atau Muar tanpa Indonesia bukan Irian, bukan Muar. Dan Indonesia kalau tidak ada Irian, tidak ada Muar, bukan Indonesia. Irian dan Indonesia satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat. Caranya bagaimana? Harus berdakwah secara baik dan benar. Alhamdulillah, Fadlan kuliah selesai langsung pulang ke Irian melamar jadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana berdakwah? Kami mencoba pertama, setelah saya berdakwah berdialog dengan seorang pendeta dengan keluarga, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ditangkap untuk tinggal di penjara selama 3 bulan. Setelah keluar, saya pergi berdakwah lagi di kampung. Ada 15 kepala keluarga bersama kepala suku bersama 13 anak syahadat. Saya ditangkap lagi untuk masuk penjara selama 6 bulan. Keluar dari penjara berdakwah lagi, ada 1 kampung lagi 30 kepala keluarga hijrah masuk Islam. Saya ditangkap lagi untuk tinggal di penjara selama 9 bulan. Begitu saya keluar dari penjara, saya dakwahi orang yang menahan saya 3 bulan pertama, 6 bulan, 9 bulan kemudian dia pun masuk Islam. Dan saya mulai mengatakan bahwa kalau begitu tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi dunia kecuali berdakwah. Kami mencoba jalan dari kota ke sini. Berapa lama jalan kaki baru sampai? Karena waktu kami tidak punya uang, kami belum punya fasilitas dakwah. Mau dan tidak mau kami jalan kaki dari sini ke sini, jalan kaki selama 3 bulan baru sampai. Dan kami jalan seperti begini, bawa sabun mandi, bawa odol, sikat gigi, sampo. Begitu kami jalan tiba di lokasi, kami disambut oleh saudara-saudara di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan tertinggal dan terbelakang. Mohon maaf, ini bukan porno, ini keadaan waktu itu seperti begini. Mereka seperti begini. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai mengatakan kalau begitu 1 minggu pertama kita tidak berdakwah, kita akan melakukan pendekatan dengan mereka dan mencari tahu kenapa sampai mereka seperti itu. Setelah sudah dekat dengan mereka, saya tanya, kenapa sampai bapak-bapak dan mama-mama di sini berpakaian seperti ini? Mereka menjawab, pakaian yang kami pakai seperti ini akan menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Selain mereka dengan kondisi itu, mereka juga kalau mandi dengan cara gosok tubuh badan mereka dengan minyak lemak binatang. Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur, bau yang tidak enak. Ada orang melawan minuman keras masuk ke kampung, bikin pesta di sana, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang tidur di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Ada saudara-saudara perempuan kita di sana kalau mau melahirkan seperti binatang beranak di bawah pohon. Ini waktu itu. Setelah dia melahirkan, untuk memutuskan plasenta dengan bayi mereka pakai batu yang tajam. Sesudah itu ibu ini boleh menyusui anaknya dengan cara hanya menggunakan air susu di sebelah kiri, sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak binatang. Mohon maaf, ini bukan porno. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai mengatakan bahwa tidak ada agama lain yang bisa membuat peradaban di tempat ini kecuali agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain kecuali dengan berdakwah. Minggu kedua hari pertama dakwah dimulai, saya mengajak kepala suku besarnya
Kami bawa dia ke pinggir sungai, sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawarnya dibuka dulu. Cawar itu pakai yang kayak tadi. Begitu beliau buka, ya sekarang pakai tak. Setelah beliau dibuka, bersama kami jebur pagi-pagi masuk ke sungai. Setelah itu naik, saya mulai menyuruh para dai berdiri di depan dengan sabun, sampo, bolos sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku pun ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku pun ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh kami ini sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo satu botol. Rambut jenis ini kalau belum kena sampo dengan air itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia teramas rambut beribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi busa sampo itu jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami sama-sama turun jebur dalam sungai, naik sama-sama gosok sampo sabun. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai. Ini kepala suku naik pasang cawar tadi dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun pun kering. Kepala suku itu pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Alhamdulillah, beliau tiba di rumah jam 3 sore. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Beliau tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumahnya. Beliau bangun tidur langsung mengatakan, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kepala suku kemarin dimandikan oleh sang pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi Bapak ikut kami mandi? Dengan senang hati berikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik. Beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari. Setelah beliau bangun tidur langsung kampanye. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang untuk datang belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Kami ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Ekskursi pelajaran mandi karena kami mau sholat zuhur. Saya umumkan yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai kami sholat zuhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami para dai yang di atas panggung karena di sana tidak bisa sholat di atas permukaan ini karena bagi sangat banyak. Kami buat panggung itu menjadi musola. Kami naik di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi di bawah panggung. Kami semua para dai naik di atas panggung. Salah satu dai dia komandan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai pun ikut takbir. Begitu kami takbir, mereka yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang di bawah panggung, semuanya serentak berdiri langsung berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan mengarah jauh. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa
dilakukan oleh mereka ternyata berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum-jarum untuk mengamati gerakan-gerakan sholat zuhur yang kami lakukan. Begitu tahiyat akhir saya salam ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara, itu maksudnya apa? Saya langsung menjawab dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini kan? Lalu saya menjelaskan, Bapak kepala suku Mawar dan masyarakat kami, agama kami Islam, dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadap menjadi saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri angkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga dan kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara adalah Allah Maha Besar, jiwa raga dan kehidupan kami kecil sehingga tangan kiri kami mau menutup dada kami, tangan kanan kami pun mau menutup tangan kiri dan dada, terserah Allah. Mau membunuh kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya langsung beliau mengatakan, oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya, tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa rukuk? Dia bilang bongkok badan. Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya bisa melihat seluruh fasilitas yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia berupa batu, pasir, tanah, air, hewan, dan silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berhidup. Kalau suku mendengar saya suku dia mengatakan, ini agama yang benar. Alhamdulillah dari penjelasan yang saya sampaikan, beliau mengatakan kalau begitu jangan melanjutkan pelajaran mandi, mereka dapat adat. Kami yang tadi duduk di atas panggung sholat tadi itu duduk di bawah, buat dua adat dari atas panggung, mereka dapat adat membahas kehadiran. Setelah membahas kehadiran selesai, kepala suku besar berdiri menyampaikan, hari ini adalah hari kemenangan. Maka itu kita semua yang ada di kampung ini harus mengikuti agama yang diajarkan oleh anak-anak di kampung hari ini. Subhanallah, kami semua dalam keadaan menangis karena walaupun jalan kaki 3 bulan hadiah ini adalah mereka dalam kondisi seperti itu mengucapkan 2 kali syahadat. Alhamdulillah, setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, program berikutnya kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Abdul Muthalib. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk saudara kita syahadat. Sangat lucu kalau dia masuk Islam rambutnya keriting, badannya hitam kering, dipanggil Sutrisno. Tidak cocok. Atau dipanggil Suroso. Suroso lalu pohon yang lewat. Tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Musa, Abdul Rahman. Setelah itu program berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh ayahanda Dr. Kolonel Dr. Mulia Tarmiti dari Angkatan Laut bersama kawan-kawan. Setelah menghidang mereka selesai, beliau mengatakan harus kita kasih tahu Pak Harto agar pembangunan di kampung ini dipercepat. Beliau bikin surat, Pak Harto membalas surat dan mengatakan silakan mengantar kepala-kepala adat dan tua-tua adat serta kepala suku menghadap saya. Subhanallah, kota ini dirahmati oleh Allah. Tua-tua adat sudah pakai celana panjang, mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas.
tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit. Kelebihan Tuni naik pesawat terbang. Di pesawat banyak orang tanya, ini ada apa sampai orang naik pesawat pakai jas tidak pakai sepatu malah pakai sandal. Saya bilang udah diam saja, ini dakwah, tidak usah ada pertanyaan. Subhanallah, tiba di Jakarta, kami datang melapor dan Pak Harto berkenan menerima dua adat di rumahnya di Jalan Cemara. Kami datang, beliau sudah berdiri di depan pintu rumah, menyambut salaman di kepala-kepala suku dua adat, dibawa masuk ke dalam rumah, dikasih makan, dikasih minum. Pak Harto sudah menyediakan mereka bingkisan berupa baju koko, gamis, sajadah, kopiah, dan Pak Harto pun menyediakan uang saku untuk mereka masing-masing dua adat, satu orang waktu itu 50 juta. Dan Pak Harto pun menyediakan uang tiket untuk mereka. Sebelum menyerahkan bantuan, Pak Harto minta supaya salah satu kepala sukunya bicara konferensi pers. Lalu saya perintahkan kepala suku di sana bicara. Langsung dia bicara. Bapak sudah pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena mereka baru sampai di Makassar. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto pun tidak tahu. Tetapi Presiden Soeharto tertawa kecil, tersenyum, dan beliau mengatakan, tolong diterjemahkan. Tidak mungkin lah saya menerjemahkan seperti itu. Saya menafsirkan perjalanan kami, makna perjalanan, dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara terjemahan dengan tafsir yang berbeda. Tapi itulah bahasa dakwah. Subhanallah, dengan tafsir seperti ini, Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala suku dan dua adat diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara itu Pak Harto minta Menteri Agama menetapkan tiap tahun 75 orang pergi haji. Pak Harto menyumbang 1000 kalung pakaian, 600 sampai sabun, sampo, oil sikat gigi, dan Pak Harto menyumbang 28 masjid. Dan Pak Harto juga menyatakan membuat program pembangunan 917 rumah layak huni dengan program Abdi Masuk Desa. Dan Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung tidak boleh menggunakan kapal laut atau menggunakan kapal feri, tidak menggunakan kapal feri tapi menggunakan pesawat Hercules dari Ali Perdana Kusuma. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada, tetapi jejak dakwah kebangsaan Indonesia dan Islam yang tercipta di hati masyarakat yang ada di sini. Takbir. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, apakah orang Indonesia asli? Asli? Bukan, Bapak Ibu bukan orang asli Indonesia. Ini orang Jawa dari Semarang. Orang asli Indonesia itu jawabannya pertama sholat subuh di Indonesia, pertama sholat zuhur di Indonesia, pertama sholat maghrib, asar, maghrib, isya, sholat Jumat pertama di Indonesia, sholat Idul Fitri pertama, buka puasa, qiyamul lail, sholat Jumat. Siapa yang pertama sholat itu di Indonesia? Saudara yang tidak begitu. Bisa orang Semarang di tempat ini masih ngorok, saudara yang rambutnya keriting hitam itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 jam
kemudian baru Indonesia Tengah. 2 jam kemudian bapak-bapak yang ada di desa ini. Itu berarti orang Irian lah orang Indonesia asli. Kenapa? Ulama kita di Indonesia hebat, luar biasa. Pada masa lalu mereka mengimani Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Utsman bin Affan, Nabi punya Anas bin Malik, Nabi punya Ali bin Abi Thalib. Tapi di tengah-tengah mereka Nabi punya sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Maka di Indonesia punya Aceh, Indonesia punya Medan, Indonesia punya Padang, Indonesia punya Pekanbaru, Indonesia punya Betawi, Indonesia punya Jawa, Indonesia punya Makassar, Indonesia punya Bali, Indonesia punya Lombok, Indonesia punya Maluku, Indonesia punya Kalimantan. Tapi di tengah-tengah mereka Indonesia punya saudara, rambutnya keriting, badannya hitam kering. Ini energi yang disatukan dengan Pancasila, disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bahkan dipampan dengan dakwah supaya peradaban itu memberikan untuk membawa bendera baru ke Indonesia. Bagaimana caranya? Bapak-bapak yang sudah menikah di sini minta izin sama istrinya, saya mau ikut Ustaz dalam kejadian dan saya nikah dengan anak kepala suku di sana untuk berdakwah. Ada yang berani? Karena ibu Jawa kawin dengan laki-laki Jawa, lahir anak Jawa. Tapi kalau laki-laki Jawa nikah dengan anak kepala suku, dia lahirlah anak Indonesia masa depan. Itu dan itu dilakukan oleh ulama kita pada masa lalu. Semangat energi dakwah, semangat energi kebangsaan, semangat ukhuwah Islamiyah tercipta. Dakwah hidup, buatannya berjalan, buatannya hidup sehingga dari Sabang sampai Merauke akan kita ganti. Kalau dulu lagunya dari Sabang sampai ke Merauke kita ganti, karena nanti kiamat baru lagu itu dinyanyikan. Tapi saat ini matahari masih terbit dari timur, maka lagu ini mulai dari Merauke sampai ke Sabang. Itulah energi dakwah kita. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan kita. Kita boleh berbeda golongan, beda organisasi, tapi kalau sudah berada di masjid, tidak ada satu orang yang takbirnya berbeda, semua sama. Allahu Akbar. Subhanallah. Memang sesuai dengan nama masjid dan orang-orang yang ada di tempat ini. Kita masjid sore hari ini. Tadi Bapak Ibu saya bilang mau masuk surga semua angkat tangan. Dan hasil masuk surga hari ini terkumpul 4.370.900 rupiah. Takbir. Artinya masih kurang. Masih kurang 6.700.000 jadi 10 juta. Tapi sebelum kita mengumpulkan lagi menggenapi jadi 5 juta, kita putar dulu video saat ini. Bapak Ibu, kalau tadi sudah lihat gambar fotonya seperti begitu, dan sekarang kita lihat ini akibat tidak ada pakaian. Saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam, mereka kondisi berdiri sholat, kondisi sekali lagi alhamdulillah pada sore hari ini terkumpul 4.370.900 rupiah, kurang 130.000 menjadi kurang 730.000 menjadi 5 juta. Siapa di antara Bapak ini yang mau menggenapinya, Allah akan menggenapi hidupnya. Allah akan menggunakan berapa mas? 100.000, 150.000. Takbir. Siapa lagi? 200.000. Allahu Akbar. 500. Allahu Akbar. Siapa lagi? Ayo nggak usah malu-malu, masuk surga nggak usah malu-malu. 100. Allahu Akbar. Mas bantu tulis cepat supaya kita jumlahkan. Siapa lagi? Mas ibu-ibu belum berdiri. Berapa bundaku yang soleha?
Berapa? 500. Allahu Akbar. Siapa lagi ibu-ibu? Ayo, uang yang ibu keluarkan hari ini tidak akan hilang, akan dicatat oleh Allah dan diganti dengan 700 kali lipat. Ibu tidak pergi berdakwah, ibu tidak kirim orang, tapi ibu kirim orang ke Kalimantan melalui Madinah, Semarang. Mereka akan menghibur umat Islam selama 1 bulan penuh dengan infak. Bapak ibu wakafkan hari ini kepada teman-teman kita yang ada di Semarang. Sudah terkumpul berapa Pak? Mas, total sudah berapa? Berapa Mas? Ibu tadi berapa? 1 juta. Silakan Mas. Ini ada lagi tak? Ada lagi. Allah, berapa ini? 500 tadi bukan tadi ya? 550. Allah Akbar, 550. Siapa lagi Bapak Ibu? Ayo kita ke surga. Uang hari ini dari Bapak Ibu akan digenapi, disempurnakan oleh Allah untuk menjaga kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah membuat surganya. Berapa ini Mas? Allah Akbar, 30.000. Allah ganti 700 kali lipat. Ada yang sakit, bahkan Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, dengan infak wakaf hari ini kepada Madinah, Semarang, itu berarti Bapak Ibu dari kampung ini menolak virus corona datang ke kampung ini. Allahu Akbar. Corona jangan datang ke orang di desa ini karena infak mereka karena Allah. Allah berapa ini? 120. Allahu Akbar. Sama dulu ya Mas. Allah Subhanallah. Isi ya. Tambah dulu 120. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Pak Ustadz, kami belum bawa uang, kami boleh transfer ke kartu panitia. Harus besok 2 minggu ke depan. Subhanallah. Terkumpul 6 juta. Silakan Mas Maju lagi, saya ada dan kopi. Dan dibuka dulu. 820. Jadi 7 juta. Langsung tulis 7 juta langsung. $7.286.000 kurang 2.800.000 jadi 10 juta. Ayo kita proyek rame-rame. Kita mulai dari bapak-bapak di saat depan, 20.000, 30.000, 10.000, 2.000. Anak-anak kecil kita ini belajar berinfak. Ayo silakan maju. Ibu-ibu atau biasa ibu-ibu yang pakai baju ibu, mereka paling lengkap. Bu, kurang 2.800.000 lagi jadi 10 juta. Ada yang mau bilang sama Ustaz Fadlan, kalau saya transfer 5 juta, Pak Ustaz saya transfer 7 juta, Pak Ustaz saya mau transfer 1 juta, Pak Ustaz saya mau transfer 250.000. Silakan. Ayo mau masuk surga? Allahu Akbar. Berapa bunda? 500.000. Allahu Akbar. 500.000. Siapa lagi? Ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Infak Bapak Ibu keluarkan boleh jadi bisa menyelamatkan keluarga ayah ibu. Siapa yang berinfak hari ini, hadiah pahala untuk ayah dan ibunya, Allah lapangkan kuburnya di surga. Allah lapangkan kuburnya. Yang dari atas, di atas belum ada gerakan. Di atas sudah ada berapa?
Oh sudah ada. Allahu Akbar. Berapa dari atas ini? Dari atas apa tuh? Subhanallah. Hebat ini ibu di kampung. Sudah cantik, soleha, pintar, cerdas. Dapat lagi infak sebanyak sore hari ini. Ayo sebelum matahari terbenam sebelum ada azan maghrib, kita akan cukupkan menjadi 10 juta. Sambil kita menunggu yang berinfak berwakaf untuk Madinah, ada yang mungkin mau bertanya atau ada yang mengatakan, Pak Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Irian dan saya siap menikah dengan anak kepala suku tinggal di sana. Nah, ini kelihatannya susah ini. Ketua DKM kita kan? Yang mau dinikahi agak ada yang biasa saya yang sudah kau 500.000. Mau? Sudah kau 500.000. Ada yang mau sedekah 500.000. Allahu Akbar. Bilang lagi datang. Allah, sebentar lagi dia antar. Atau ada yang mengatakan, Ustaz, saya lari pulang ke rumah dulu karena saya tadi tidak bawa uang. Boleh. Lari pulang dan kembali ke sini dicatat oleh Allah dengan kebaikan dan berlimpah. Mau transfer katanya, ada rekening. Subhanallah. Bapak Ibu sudah terkumpul 9.763.000 kurang 220 lagi 10 juta. Siapa yang mau ambil 220? Siapa yang mau menggenapi mencukupinya? Siapa yang menyempurnakannya? Allah akan sempurnakan rizkinya. Allah akan menggenapi rizkinya. Ayo kurang 200. Allahu Akbar. Mas berapa mas? Subhanallah, 220. Mungkin ada yang mengatakan saya juga ingin menggenapinya. Silakan. Berapa ibu? Bunda berapa? Hah? 700. Berapa? 470. 100.000. 170. Allahu Akbar. Silakan dijemput. 170. Dari totalnya berapa sekarang? Sebelum ayah ibu dan pulang ke rumah sebelum maghrib akan dicatat oleh malaikat Allah dan dibalas ditulis oleh Allah bahwa besok pagi Allah akan ganti dengan rezeki yang melimpah. Yang punya utang Allah akan membuat rezeki untuk mengganti membayar utang-utangnya. Yang belum pernah pergi umroh haji Allah akan berkahi rezeki untuk umroh dan haji. Yang anaknya sukses dia akan Allah sempurnakan anaknya sukses. Yang belum berjodoh Allah pertemukan mereka dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Virus corona Allah jauhkan dari tempat ini. Infak Bapak Ibu subhanallah. Jadi berapa mas? Ini subhanallah kita takbir melebihi 200.063 rupiah. 10.263.000 rupiah kurang 240 menjadi 10.500. Ada yang masih ambil, kita sabar. Sambil kita menunggu yang pulang, ada saya lihat ada 5.000 yang pulang, itu kita kalau 1 juta. Jadi 5 juta lagi dari belakang. Ada yang mau bertanya silakan, saya persilakan. Silakan masuk tanya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki. Allah berkati antum, Allah jaga antum, Allah berkati keluarga antum. Silakan. Pertanyaan ini
eh, saya melihat itu orang yang berislam dari lahir, berislam dari lahir dari keluarga yang Islam, sama orang yang berislam itu mualaf. Saya melihat tuh rata-rata orang yang berislam yang mualaf itu Islamnya kencang, maksudnya dia itu kuat Islamnya. Tetapi orang yang Islam yang dari lahir itu kenapa saya lihat itu kayak kurang. Contohnya ya nggak semuanya sih, nggak semuanya, cuma kayak sebagian. Ya sebagian, cuma rata-rata mungkin yang saya lihat itu apa yang membedakan keislaman orang yang mualaf dengan orang yang Islam dari lahir. Begitu saja. Oke, yang pertama, orang mualaf itu dia sungguh-sungguh mencari agama, sehingga begitu dia menemukan Islam dia jauh lebih cepat. Baca Qurannya baik ketimbang ibu-ibu yang atau kita yang sudah lama masuk Islam, baca Qurannya masih terbata-bata. Bahkan saya ada kasus, ada teman sahabat jam 2 malam istrinya kesurupan. Lalu saya dalam keadaan tahajud, dia telepon, "Pak Ustaz, istri saya ini malam-malam begini, mulutnya kecil, matanya merah, terus dia kelihatannya kesurupan." Dan saya bilang, "Kalau begitu antum wudu, sholat sunnah 2 rakaat baru baca ayat kursi." Di saat dia baca ayat kursi selesai, di saat dia baca ayat kursi, kata iblis yang merasuk ke dalam jiwa istrinya mengatakan, "Belum bisa baca ayat kursi sudah mulai berani menghujat orang." Saya terus dia telepon saya, "Kenapa?" Kata iblis, "Saya belum fasih baca ayat kursi." Saya bilang, "Iblis membuat engkau ragu. Tidak boleh. Kita harus lebih kuat dari iblis." Artinya kita karena merasa lahir dari ayah dari kakek kita Islam, jadi Islam kita itu ayah kakek ini. Mestinya kita harus lebih memperbanyak ilmu pengetahuan. Dan kita bersyukur, saudaraku, sudah ada Madinah, sudah ada support dakwah, ada dakwah fresh yang ada di Jawa Tengah bergerak untuk melayani Bapak Ibu dalam konteks dakwah yang ada di tempat kita. Kita sungguh yakin kita akan menjadi bangsa yang besar, umat yang unggul, umat yang maju dengan dakwah merata dengan baik di seluruh tanah air yang kita cintai. Ada yang lain tadi? Ustaz tadi bukan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik apa yang saya Bapak katakan. Semoga ini bisa memberi semangat buat kita untuk berdakwah baik terhadap keluarga kita maupun terhadap orang lain. Yang kita tanyakan ini sebenarnya Pak. Kemarin dalam beberapa bulan yang lalu ada informasi atau berita yang beredar di televisi mengenai kasus-kasus di Papua, terutama pembakaran masjid-masjid, itu sesungguhnya seperti apa? Ya, seperti apa sehingga kita tidak salah menginterpretasikan atau membuat kesimpulan, membuat ada penjelasan. Terima kasih. Kasus pembakaran masjid pertama di Tolikara tahun 2015 yang menyebabkan adalah pasar. Kebetulan ada masjid itu terbakar. Tapi jawabannya adalah setelah masjid itu terbakar, saya bangun masjid kembali dengan biaya yang umat Islam sebesar 2,7 miliar. Dan hari ini masjid termuda di Tolikara, bangunan termuda di Tolikara dalam masjid itu. Dan kita umat Islam perkara bakar-membakar bagi kita biasa. Hari ini orang bakar, kalau kita sudah bersatu maka masjid akan kembali. Dan yang saya sarankan jangan terlalu termakan isu sosmed. Nanti akhirnya terjadi fitnah. Kadang-kadang ada sosmed yang membuat cerita sampai panjang, seakan-akan itu terjadi. Karena peristiwa yang terjadi bulan Oktober yang lalu, September yang lalu itu adalah peristiwa yang dimodifikasi, yang tidak perlu bahas lagi karena itu ada korban tertentu karena kepentingan politik mereka memanfaatkan orang ini jadi korban demi jabatan tahta yang mereka pilih.
Insya Allah kami terus memperbaiki dakwah. Sekarang kita positif thinking bahwa supaya mereka tidak ribut, abang kali bawa ke ini menikah dengan salah satu anak di kampus. Jadi dakwah. Selesai mereka akan ribut. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada berita tentang sesuatu nanti WA ke saya atau WA ke Melina atau support dakwah nanti, subhanallah sudah terkumpul 10.763.000 rupiah, kurang 240 lagi dari 11 juta, kurang. Yang dari atas, ibu dari atas ada 200.000. 200 sudah ada. Allahu Akbar. Transfer 200.000. Jadi kurang 40.000 lagi. Digenap. Subhanallah. Jadi 12.003.000. 11.003.000. Silakan Pak. Subhanallah. Ada yang bawa lagi? Ada lagi. Allahu Akbar. 240. Transfer. Yang apa transfer lebih banyak, lebih bagus. Berapa mas totalnya? Subhanallah, 11.053.000 kurang 47.000 dari 11.100.000. Ada yang utang 47.000. Oke, subhanallah, terkumpul sore hari ini infak Bapak Ibu yang akan digunakan oleh Madinah untuk mengirim dai-dai, dan perlu diketahui bahwa satu dai yang dikirim menuju lokasi dakwah itu Madinah Indonesia itu akan membiayai keluarga yang suaminya dai pergi berdakwah 8 juta, dan itu sudah termasuk uang tiket para dai yang berdakwah selama 1 bulan puasa. Ibu tidak pergi ke Kalimantan, tidak pergi ke Ijen, tidak pergi ke Maluku, tidak pergi ke NTT, tapi uang ibu, infak Bapak Ibu bisa membuat dakwah hidup di mana-mana di Republik ini. Subhanallah. Dan semoga Allah balas, Allah ganti, yang sakit disembuhkan oleh Allah, Allah jauhkan virus dari negeri kita, dan Allah satukan kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu pertanyaan terakhir dari ibu-ibu, karena ibu-ibu belum ada yang bertanya. Silakan, saya persilakan ibu-ibu. Ibu-ibu maksudnya belum, nanti saya tunjuk belum mas angkat tangannya giliran ibu dulu. Ada. Saya tanya. Subhanallah, ada seorang ibu, silakan maju. Silakan. Langsung saja. Iya, silakan. Maaf Pak, untuk lebih fenomena akhir zaman sekarang ini, kira-kira kiat-kiat apa saja, terutama untuk muslimah dalam membentengi rohani dan keluarganya. Kiat-kiat menghadapi akhir zaman ini. Kan sudah ada berita ini, itu dan yang lain sebagainya. Tentu saja semua itu kita tawakal kepada Allah, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita menjadi kuat. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, dekat dengan majelis taklim. Ibu bapak di kampung ini harus dekat dengan majelis taklim, karena di majelis taklim itu ada ustaz, ada guru, ada ulama, ada
teman-teman dulu, ada kiai, ada priai, dekat dengan mereka. Yang kedua, jangan membangun kebencian dengan warga masyarakat di antara kita. Tidak boleh. Tetangga beli kulkas, alhamdulillah. Jangan kita yang begini. Jangan. Yang kedua, hadir di majelis taklim. Kalau tadi sudah dekat dengan majelis taklim, yang kedua, rajin mendatangi majelis taklim yang ada di sekitar kecamatan ini. Yang ketiga, ya harus rajin mengaji. Ibu-ibu ini saya belum pernah dengar ada ibu-ibu di Indonesia, bukan saja di sini. Saya mau tanya ibu, pernahkah ibu sholat Jumat kemarin atau sholat Jumat sebelumnya, suami pulang dari masjid, ibu sudah siapkan makan. Sebelum makan ibu bilang sama suaminya, Mas, apa isi khutbah Jumat hari ini? Ibu kan tidak sholat Jumat, harus cari tahu isi khutbahnya. Enggak ada kan? Nah, ibu salah di situ. Kenapa saya suruh begini? Supaya ibu akan tahu ini suami di masjid tidur atau sholat Jumat. Karena rata-rata laki-laki sekarang menjadikan sholat Jumat jadi hari nanti tidur siang. Nah, tugas ibu pantau suaminya dan anak-anaknya. Silaturahmi itu penting bundaku yang solehah. Dan ketika bersilaturahmi, ada orang yang membenci, menghina, hindarkan diri dari situ. Jaga perasaan teman sahabat yang beriman, dan kita minta baik bersama-sama untuk memperbaiki. Di masjid mewah ini, masjid bagus di kampung ini, tidak menjadi pusat untuk tempat bertanya Bapak Ibu. Ada orang masuk bawa aliran sesat, datang ke masjid, dia boleh mengambil keputusan. Ada orang datang dengan aliran baru, kita duduk bersama majelis masjid, TKN, ketua RT, ketua RW, dan para dai yang ahli petani. Sekarang di Jawa ini dai-dai muda sudah sangat banyak, dan dekati mereka untuk kita saling mengisi. Tapi kita juga harus waspada karena ada dai-dai yang membawa aliran sesat masuk atas nama agama di tempat kita. Hari ini di Indonesia sudah ada 335 aliran sesat. Jangan-jangan dia baru ada dai, ada nabi baru di Jakarta sekarang dengan agama barunya. Siapa yang masuk agamanya, hadiahnya satu motor. Agama motor namanya. Dengan cara silaturahmi seperti ini, tabligh akbar seperti ini, ukhuwah seperti ini, dai datang, dan kita berterima kasih kepada Madinah, Semarang, dan support dakwah center community yang terus bergerak dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari sungai ke sungai, dari kota ke kota, menyambut dakwah sehingga suasana hidup dakwah di tempat ini. Itu perlu dilakukan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, terkadang ada politik yang membuat kita berbeda. Partai A, partai B, partai C, akhirnya kita bermusuhan. Hindarkan itu semua. Marilah kita jaga diri kita. Yang berikutnya harus banyak belajar, banyak baca Quran, menuntut Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati dan mengamalkan bersama-sama. Anak-anak generasi ini dikirim untuk mendalami ilmu agama lebih baik, karena mereka yang menjadi masa depan agama ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Alhamdulillah sudah terkumpul sebesar 11.053.900. Semoga Allah membalas masyarakat di kampung ini dengan rahmat yang berlimpah. Allah ganti 700 kali lipat dari rahmat rezeki yang Bapak Ibu berikan. Amin. Infak yang Bapak Ibu berikan dapat mampu menghindar datangnya wabah, musibah, virus, dan berkemampuan untuk keluar bencana atau bala datang dari kita. Dan dengan infak Bapak Ibu kirim ini, insya Allah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Madinah, dakwah Madinah, Semarang, dan support dakwah center community untuk membangun dakwah di Jawa Tengah secara umum, secara khusus, dan Indonesia secara umum. Saya kira itu, semoga Allah membalasnya, menggantinya, dan memberkahi yang sisa di dalam rumah tangga Bapak Ibu semua menjadi kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi, Guru Irian, Guru Cendrawasih. Di Irian juga ada Guru Kaswari. Itu nama-nama guru yang sudah lama ada di sana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.